Pernikahan itu kan sebuah perjalanan yang besar ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita mempersiapkan keberangkatannya? Nah, dalam penjelasan kali ini, yuk kita coba bedah panduan-panduan spiritual dan mengubahnya jadi semacam peta jalan yang praktis untuk memulai salah satu petualangan terpenting dalam hidup kita. Coba kita renungkan sejenak kutipan dari Ibnu Qayyim ini. Dalam banget ya. Intinya, beliau mengingatkan kita kalau seluruh hidup kita ini pada dasarnya adalah sebuah perjalanan raksasa. Setiap pilihan, setiap hari yang kita jalani, itu adalah langkah yang membawa kita menuju satu dari dua tujuan akhir. Dan di tengah perjalanan raksasa itu, ada satu ekspedisi yang bisa dibilang paling menentukan, yaitu perjalanan yang kita tempuh bareng pasangan. Memang sih, kita lahir dan nanti wafat sendirian, tapi kita kan diciptakan gak untuk hidup sendiri. Pernikahan itu ibarat perjalanan di dalam perjalanan. Ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau kita pakai analogi tadi, hidup adalah perjalanan dan pernikahan itu kapalnya. Gimana caranya kita mempersiapkan kapal ini sebelum mulai berlayar? Gimana kita memastikan kapal ini kuat, siap menghadapi ombak, bahkan badai sekalipun? Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, menentukan tujuan. Sebenarnya, pelabuhan akhir dari perjalanan pernikahan ini apa sih? Jadi, apa tujuan kita? Al-Quran menggambarkannya dengan satu kata yang indah banget, sakinah. Seperti yang dijelaskan di surat Ar-Rum ayat 21. Ini bukan sekedar rasa bahagia yang datang dan pergi. Sakinah itu ketenangan jiwa yang dalam, yang stabil. Inilah goal utamanya. Tentu saja untuk bisa sampai ke pelabuhan tujuan, kapal kita butuh fondasi yang kokoh kan. Nah, apa saja pilar-pilar yang menopangnya? Yuk kita lihat. Ternyata ada 3 pilar utama yang esensial banget untuk menopang sebuah rumah tangga. Mari kita bedah satu persatu. Nah, selain sakinah sebagai tujuan utama, ada 2 pilar lain yang menjadi bahan bakarnya, mawaddah dan rahmah. Gampangnya gini mawaddah itu adalah cinta yang penuh gairah, ketertarikan fisik. Sementara rahmah ini lebih dalam. Ini adalah kasih sayang tulus yang tumbuh karena saling memahami karakter, saling menutupi kekurangan. Keduanya adalah satu paket yang nggak terpisahkan. Oke, kita sudah tahu tujuannya apa dan fondasinya apa. Sekarang, kita beralih ke bagian bagaimananya, peta jalan praktis untuk memulai perjalanan ini. Peta jalannya bisa kita ringkas jadi 4 langkah utama. Coba perhatikan baik-baik, semuanya itu dimulai dari mana? Dari dalam diri kita sendiri, persiapan diri. Baru, setelah fondasi diri siap, kita melangkah ke pemilihan pasangan. Lalu proses pertemuan dan lamaran, sampai akhirnya berlabuh di akad dan walimah. Mari kita fokus ke langkah pertama, karena ini adalah kuncinya, memantaskan diri. Ingat, kuncinya bukan jadi orang yang sempurna ya, bukan itu. Tapi soal membangun fondasi pribadi yang kuat. Fondasi yang, seperti kita lihat, berdiri di atas 4 tiang. Ilmu, amal, dakwah, dan tentu saja sabar. Terus, kenapa memantaskan diri itu penting banget? Karena ada sebuah prinsip universal yang ditegaskan dalam Al-Quran, karakter kita itu akan menarik pasangan dengan karakter yang serupa. Jadi, cara terbaik menemukan pasangan yang baik adalah dengan, menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu. Sederhana kan? Oke, persiapan sudah, akad sudah terucap. Nah, sekarang perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Apa aja sih prinsip yang perlu kita pegang biar kapal ini tetap berlayar dengan stabil? Al-Quran memberikan kita sebuah metafora yang luar biasa kuat dan indah. Pasangan kita itu adalah pakaian bagi kita. Begitupun sebaliknya. Apa ya artinya ini secara praktis? Coba deh kita pikirkan fungsi pakaian. Pertama, dia menutupi kekurangan kita. Kedua, melindungi kita dari panas dan dingin. Ketiga, memperindah penampilan kita. Dan keempat, memberi kenyamanan. Nah, persis seperti itulah peran seorang pasangan. Saling menutupi aib, saling melindungi kehormatan, saling membantu memunculkan versi terbaik dari diri masing-masing, dan jadi sumber keintiman serta ketenangan. Tapi, kita juga harus jujur pada diri sendiri. Pernikahan itu bukan cuma tentang yang indah-indah saja. Pernikahan pada hakikatnya adalah ujian. Pasangan kita adalah ujian bagi kita, anak-anak adalah ujian, bahkan keluarga besar pun bisa jadi ujian. Dan kunci utama untuk menghadapi setiap ujian dalam rumah tangga, seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Furqan ayat 20, adalah satu hal, sabar. Kutipan dari Fudail bin Iyad ini rasanya seperti sebuah pengingat yang menohok tapi perlu. Kalau kita terus-menerus mencari pasangan yang sempurna tanpa celah sedikit pun, kita nggak akan pernah menemukannya. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah.
Kunci dari perjalanan yang langgeng adalah merangkul ketidaksempurnaan, baik pada diri kita maupun pada pasangan kita. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang kemajuan, bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang memilih untuk terus berlayar bersama, melewati ombak dan badai, dengan sakinah sebagai pelabuhan tujuan. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana Anda akan memilih untuk mempersiapkan dan mengarungi perjalanan Anda?